Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mayang Putri Hendrayanti dengan NIM channel D023005 dari Prodi Perpajakan, kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit menerangkan materi tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemotongan PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Pegawai yang berhenti bekerja. Salah satu penghitungan pajak penghasilan yang perlu diperhatikan adalah terkait PPh pasal 21 untuk pegawai berhenti bekerja atau resign. Pegawai resign adalah istilah yang digunakan ketika seseorang pegawai secara sukarela memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan tempatnya bekerja. Dengan kata lain, pegawai tersebut mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dalam pemotongan PPh pasal 21 bagi karyawan yang resign di tengah tahun berjalan guna menghindari sanksi administratif yang ada. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan PPh terutang untuk pegawai resign di tengah tahun berjalan. 1. Jumlah penghasilan 1 tahun. Pada umumnya, jumlah penghasilan selama 1 tahun adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. Namun, jika pegawai tersebut resign di tengah tahun, maka jumlah penghasilan 1 tahun pegawai tersebut dihitung mulai Januari sampai dengan bulan terakhir pegawai tersebut resign. 2. Jika PPh 21 yang dipotong lebih besar, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 Pasal 14 Ayat 7 dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak, maka kelebihan PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap bersangkutan, bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. 3. Penyerahan bukti potong paling lambat 1 bulan berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa karyawan yang resign di tahun berjalan berhak untuk menerima bukti pemotongan PPh 21 paling lambat 1 bulan berikutnya setelah resign. Hal ini tertuang pada per 32 PJ 2015 Pasal 23 Ayat 2 bahwa dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum Desember, bukti pemotongan PPh pasal 21 harus diberikan paling lambat 1 bulan setelah pegawai tetap yang bersangkutan berhenti bekerja. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pegawai yang mulai bekerja. Untuk pegawai yang mulai bekerja pada tahun berjalan, PPh 21 dihitung secara prorata. Artinya, pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima selama bagian tahun saat pegawai tersebut bekerja. Misalnya, jika seorang pegawai mulai bekerja di pertengahan tahun, maka PPh 21-nya hanya dikenakan pada penghasilan yang diterima sejak mulai bekerja hingga akhir tahun, bukan untuk keseluruhan tahun. Dalam penghitungan ini, penghasilan bruto yang diterima, PTKP, dan tarif progresif PPh akan diperhitungkan secara proporsional. Penghitungan PPh 21 pegawai mulai bekerja pada tahun berjalan. 1. Periode penghasilan. Pegawai yang mulai bekerja pada tahun berjalan tidak memiliki penghasilan penuh selama 1 tahun. PPh 21 dihitung hanya berdasarkan penghasilan yang diterima sejak mulai bekerja hingga akhir tahun. 2. Penghitungan prorata. Penghasilan bruto, penghasilan yang diterima sejak pegawai mulai bekerja hingga akhir tahun. Ini bisa meliputi gaji pokok, tunjangan, dan komponen penghasilan lainnya yang menjadi objek PPh 21.
penghasilan kena pajak, setelah menghitung penghasilan bruto, penghasilan tersebut akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP tetap dihitung secara tahunan penuh meskipun pegawai hanya bekerja sebagian tahun. Tarif pajak, penghasilan kena pajak akan dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan tarif PPh 21, yaitu mulai dari 5% hingga 30%, tergantung besaran penghasilan. 3. Pemotongan pajak oleh pemberi kerja. Perusahaan atau pemberi kerja yang memotong dan menyetor PPh 21 atas penghasilan pegawai setiap bulan. Jumlah PPh 21 yang dipotong setiap bulan dihitung sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima pegawai selama bulan tersebut. Contoh soal PPh 21 pegawai yang berhenti bekerja atau resign. Ruben merupakan salah satu pegawai tetap di PT Bina Lestari dengan status menikah namun belum memiliki tanggungan. Setiap bulannya, Ruben menerima gaji sebesar 6 juta dan tunjangan jabatan 3 juta setiap bulannya. Pada tanggal 1 Juli 2017, Ruben memutuskan untuk berhenti bekerja di PT Bina Lestari. Selama bekerja, Ruben hanya menerima penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan saja. Adapun kebijakan pemotongan PPh pasal 21 PT Bina Lestari menggunakan sistem gross method atau PPh 21 dipotong langsung dari penghasilan karyawan. Jadi cara penyelesaian dari contoh soal tersebut adalah penghasilan bruto, gaji per bulan sama dengan 6 juta, tunjangan jabatan sama dengan 3 juta, penghasilan brutonya sebesar 9 juta. Pengurangan biaya jabatan 450.000, iuran pensiun 200.000, total pengurang menjadi 650.000, jumlah 8.350. Penghasilan neto setahun sebesar 100.200. PTKP untuk WP sendiri sebesar 58.500. Penghasilan kena pajak menjadi 41.700. Maka PPh pasal 21 yang terutang setahun sebesar 3.475. Dengan demikian, PPh 21 yang harus dipotong setiap bulan adalah 289.583. Berdasarkan deskripsi di atas, Ruben resign mulai 1 Juli 2017. Apabila selama Januari sampai dengan Mei 2017 tidak terdapat perubahan penghasilan, maka jumlah PPh pasal 21 yang telah disetorkan oleh PT Bina Lestari adalah 5 dikali 298.583 menjadi 1.447.916. Penghitungan PPh pasal 21 yang terutang selama Januari sampai dengan Juni 2017, penghasilan bruto 54 juta, pengurangan 3.900, penghasilan neto 6 bulan 50.100. PTKPK 0 6 bulan sebesar 29.250, PKP 6 bulan sebesar 29.250. Maka besaran PPh 21 terutang per bulan 243.750. Dengan demikian, besaran PPh 21 lebih potong yang harus dikembalikan oleh PT Bina Lestari kepada Ruben adalah 289.583 dikurang 243.750 sama dengan 45.833 dikali 6 bulan menghasilkan 279.998. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal pasal 21 pegawai mulai bekerja pada tahun berjalan. Budianta bekerja pada PT Siang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Budianta belum menikah dan tanpa tanggungan. Gaji sebulan yang terimanya sebesar 15 juta, iuran pensiun yang dibayarkan setiap bulan sebesar 150. Penghitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan 15 juta, pengurangan ada pada biaya jabatan 5% dikali 15 juta akan menghasilkan 500.000 dan iuran pensiun sebesar 150.000. Jadi, biaya pengurangannya sebesar 650.000. Penghasilan neto sebulan sebesar 14.350. Penghasilan neto setahun 4 dikali 14.350 akan menjadi 57.400. PTKP untuk EP sendiri sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun sebesar 3.400. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 3.400 akan menghasilkan 170.000. PPh pasal 21 sebulan 170.000 dibagi 4 akan menghasilkan 42.500. Baiklah, sekian materi saya tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.